ini contoh. Jadi contoh flowchart ini torang bentuk bagan alir. Jadi mulai ini torang mau cari nilai luas. Jadi langkah awal, bagaimana sih torang mau hitung luas? Torang harus tahu dulu DP rumus. Luas itu panjang kali lebar, contoh. Nah, untuk mengetahui nilai luas, torang harus tahu dulu DP nilai panjang dan nilai lebar. Jadi yang pertama diinput di software adalah masukkan nilai panjang. Langkah kedua, masukkan nilai lebar. Nah, apabila kita sudah mengetahui kedua nilai ini, maka dia langsung masuk di rumus panjang kali lebar dan hasilnya adalah tampilkan luas. Pasti luas sudah dapat tahu. Boleh paham kira-kira ini? Jadi ini DP flowchart. Nah, bingung. Pasti ada yang bingung tentang bagaimana sih mau salin dari algoritma dan kita salin ke flowchart. Nah, ini. Jadi ini DP contoh algoritma. Algoritmanya untuk menghitung nilai luas, langkah pertama masukkan nilai panjang. Baru langkah kedua masukkan nilai lebar. Nah, langkah ketiga orang masukkan di rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga orang akan mengetahui nilai luas. Nah, ini algoritma ini kita salin ke flowchart yang tadi sudah saya tampilkan. Jadi dari sini algoritma flowchart setelah dua ini sudah terbentuk atau sudah selesai, langsung kita masukkan ke bahasa pemrograman. Pemrograman, khususnya pemrograman dasar. Tapi bukan cuma 5 tipe data ini sebenarnya, tapi 5 tipe data ini paling banyak digunakan dalam pemrograman. Bapak mulai dari nomor 1, integer. Jadi integer itu merupakan kumpulan angka numerik bulat. Contoh. Jadi ini, integer ini, dia kumpulan angka numerik. Misalnya 1, 2, 3, atau 250, atau 1100 dan seterusnya. Itu contoh angka integer. Contoh angka real itu seperti apa? Real itu berupa angka numerik pecahan. Jadi misalnya 3,14, 2,5, 1,2 itu angka real. Bisa enggak real ke integer? Enggak bisa. Karena mereka memiliki spesialis masing-masing. Baru selanjutnya karakter atau biasa disebut char. Contoh char itu berupa karakter tunggal. Bapak kasih contoh A kecil, A besar ke, atau C, atau T. Ini char, hanya berupa karakter tunggal. Sedangkan string ini berupa kata atau kalimat. Misalnya saya, atau pergi, atau sekolah. Bisa juga saya pergi ke sekolah. Ini masuk dalam kelompok string. Jadi kalau karakter hanya satu saja, karakter tunggal. Sedangkan string dia boleh berupa kata atau kalimat. Data kelima, boolean. Boolean itu hanya meliputi 2 instruksi. Benar atau salah, true dan false. Itu boolean. Jadi hanya 2 tipe data ini saja.
memiliki dua nilai, benar atau salah. Jadi setiap tipe-tipe data memiliki karakter atau fungsi yang berbeda-beda. Tergantung orang mau menggunakan itu sebagai tipe data apa. Oke, Bapak kasih contoh. Ini yang Bapak sering sebut pemrograman Pascal. Jadi ini tuh Pascal. Pascal seperti ini. Berdasarkan flowchart ini, orang akan membuat flowchart ini, orang akan membuat satu aplikasi, yaitu memecahkan masalah tentang menghitung nilai luas. DP codingnya atau bahasa pemrogramannya seperti ini. Bapak jelaskan secara singkat dulu, nanti sebentar Bapak jelaskan secara mendetail. Jadi variabel ini yang tadi. Ini variabel integer berupa kumpulan angka numerik bulat. Jadi L, P, dan LU itu dikelompokkan dalam variabel integer. Kenapa harus integer? Karena hasilnya adalah bilangan bulat. Orang bisa prediksi hasilnya bilangan bulat. Jadi orang menggunakan integer. Terus masuk. Write berarti perintah untuk menulis yang ada di dalam tanda petik ini. Jadi apa yang ada di dalam tanda petik ini, itu yang akan ditampilkan nanti. Jadi nanti akan muncul masukan nilai panjang. Setiap nilai yang dimasukkan di perintah pertama ini akan dibaca sebagai nilai P. Bapak ulang. Jadi setiap nilai yang dimasukkan di perintah pertama ini akan dibaca sebagai nilai P. Readline P. Begitu juga seterusnya. Write masukkan nilai lebar. Jadi dia akan menampilkan masukkan nilai lebar. Dan ini akan dibaca sebagai nilai L. Masih bingung, Kang? Jangan takut. Tetap mau tahu kalau mau belajar. Terus kalau nilai P dan nilai L-nya sudah diketahui, jadi kan orang mau cari pertama ini dan ini toh, kalau di flowchart toh. Itu dua, ini dua. Nilai panjang dan nilai lebar. Kalau dua nilai ini sudah diketahui, maka orang akan masuk di proses. Apa tuh proses? Luas Bapak singkat sebagai LU. LU sama dengan P kali L. Apa itu P? P adalah nilai pertama yang diinput, nilai panjang. L itu apa? Nilai lebar yang diinput. Sehingga akan diproses di rumus dan akan menghasilkan ini. Nilai luas persegi panjang sama dengan LU. LU itu apa? Ini. Supaya nak bingung, orang langsung coba. Nah, masukkan nilai panjang. Bapak kasih contoh, Bapak kasih masuk nilai 10. Masukkan nilai lebar, masukkan lagi nilai 10. Sehingga nilai luas persegi panjang adalah 100. 100 itu dari mana? Dari nilai pertama dan nilai kedua dikalikan. Sehingga menghasilkan nilai luas persegi panjang. Jadi apapun yang orang tulis di dalam tanda petik ini, itu yang akan keluar. Bisa juga misalnya orang misalnya ini orang ganti sebagai nilai, masukkan nilai P misalnya. Orang coba, ganti enggak dia. Jadi, masukkan nilai P.
Lebar kan tadi orang nggak rubah, jadi dia tetap nilai lebar. Jadi apapun yang ada di dalam tanda petik ini itu yang akan ditampilkan. Kenapa orang nggak tulis nilai P? Itu akan mempersulit user dalam menggunakan orang aplikasi. User akan bingung nilai P ini nilai apa sebenarnya. Jadi untuk mempermudah, jadi aplikasi itu dibuat untuk mempermudah user dalam menggunakan atau dalam memecahkan satu masalah. Jadi orang tulis masukkan nilai panjang sehingga user nanti tidak kebingungan dalam menggunakan orang aplikasi. Jadi seperti ini, 10, 10, dan nilainya adalah 100. Ini contoh program yang dibuat berdasarkan flowchart yang sudah pernah Bapak kasih. Terus, ini. Jadi ini bahasa pemrograman ini sama persis dengan yang ini. Bapak salin sini supaya lebih gampang Bapak mau jelaskan. Jadi Bapak jelaskan dari atas. Program luas panjang. Ini adalah sebuah judul program. Boleh digunakan, boleh juga tidak. Jadi ini hanya sebagai judul. Lebih baik digunakan supaya orang tidak bingung. Ini aplikasi apa untuk tunda baking. Begitu. Terus, uses CRT. Ini sebuah definisi, program boleh juga ditulis, boleh juga tidak. Biasanya apabila ingin menggunakan menu clear SCR atau clear screen. Jadi kalau orang menggunakan menu clear screen, orang harus menulis ini dulu di awal, uses CRT. Apa sih fungsi clear screen? Orang coba ya. Nah, ini Bapak P. Orang coba hapus DP clear screen. Orang coba hapus. Nah, kalau clear screen orang hapus, setiap kali orang menjalankan program, perhitungan pertama yang orang jalankan itu tidak akan hilang. Ulang, orang coba. Jadi penulisan yang program yang orang buat tadi itu tidak hilang. Nanti kalau sebanyak orang udah hitung, nanti akan jadi semerawut sekali orang program. Maka orang menggunakan perintah clear SCR. Sehingga orang running ke program dia bersih lagi. Itu fungsi dari perintah clear screen. Jadi uses CRT digunakan ketika orang mau menggunakan perintah clear screen. Lanjut. Variabel. Jadi variabel ini adalah sebuah deklarasi variabel, di mana setiap variabel diberikan tipe datanya. Jadi variabel ini itu yang orang gunakan di dalam sini. Orang harus tahu dia menggunakan tipe data apa. Kalau orang menuliskan nama, berarti orang jangan pakai integer. Orang pakai misalnya string. Jadi tergantung program yang orang gunakan. Ini untuk apa? Orang kan bisa tahu, maka dari itu sebelum orang membuat program, orang harus punya flowchart dan algoritma. Sehingga orang dapat tahu orang menggunakan tipe data variabel apa. Terus write, clear screen kan tadi sudah Bapak. Begin. Jadi ini adalah menandakan bahwa orang mulai menulis satu bahasa pemrograman. Jadi antara begin dan end, antara dua ini itu DP perintah atau bahasa pemrograman. Yang di atas begin ini deklarasi atau pengenalan. Sama dengan orang kalau siswa baru, ini hanya pengenalan nama, alamat, asal sekolah. Sedangkan di dalam sini, di sini orang mulai belajar. Contoh kalau di siswa baru. Terus write. Write itu berarti menulis.
menampilkan program di mana kursor berikutnya akan berada di samping tulisan yang dibuat. Contoh ini toh, orang kan pakai write. Jadi orang ketik angka 10, dia ada di samping. Orang pakai perintah lain. Write ln. Orang pakai write ln yang dinilai panjang ya. Orang lihat DP hasil. DP nilai akan muncul di bawah. Ini yang nilai lebar orang pakai write. Jadi kalau write ln atau itu singkatan dari write line. Jadi orang tulis di line selanjutnya. Sedangkan write orang tulis berarti di samping perintah. Terus read line. Read line itu membaca suatu variabel atau program. Bapak jelaskan ulang. Jadi ini jadi lebih gampang. Read line berarti ini nilai pertama ini akan dibaca sebagai nilai P. Yang akan dibaca sebagai nilai P. Sedangkan nilai lebar read line-nya atau akan dibaca sebagai nilai L. Di sini ada read line, tapi tidak menuliskan variabel. Ini read line di bawah ini. Jadi read line di bawah ini, dia akan membaca hasil dari nilai luas persegi panjang. Orang coba lagi supaya tidak lebih bingung. Orang hapus DP read line. Toh, yang ini orang hapus. Yang read line ini orang hapus. Orang coba running gitu program. Program berjalan. 10, tapi hanya sampai sini. Ketika orang enter, dia hilang. Karena dia tidak bisa membaca perintah yang di atas ini. Maka dari itu, orang harus menambahkan perintah read line. Materi-materi selanjutnya, orang akan mempelajari secara mendetail apa itu user CRT, variabel itu seperti apa, dan seterusnya.